Halo kawan, kalian sudah tahu belum apa itu teks laporan hasil observasi? Menurut J.S. Badudu, observasi merupakan pengamatan atau peninjauan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dapat dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, meninjau, melakukan, dan merasakan. Sementara itu, observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri atau prinsip-prinsip. Apa sih ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya? Yang pertama, lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Yang kedua, jelas. Artinya, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, benar. Artinya, data yang digunakan harus benar, tidak mengada-ngada dan bisa ditelusuri kebenarannya. Yang keempat, sistematis. Artinya, dipaparkan secara runtut agar mudah dipahami. Yang kelima, objektif. Artinya, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan informasi. Dan yang terakhir, tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan, agar fungsi laporan sesuai kebutuhan. Kalian tahu nggak struktur teks laporan hasil observasi itu apa? Struktur teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan umum berupa definisi dan klasifikasi. Bagian pernyataan umum atau klasifikasi berisi hal-hal umum atau biasanya definisi dan klasifikasi. Bagian ini terletak pada paragraf pertama yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Bagian ini berisi deskripsi atau penjelasan aspek atau hal-hal yang dilaporkan. Selanjutnya, kaidah teks laporan hasil observasi. Kaidah teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Ciri-ciri kalimat definisi adalah menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba. Keempat, menggunakan sinonim atau antonim. Yang terakhir, menggunakan data atau angka. Adapun langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan penyusunan teks laporan hasil observasi yang efektif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, menentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang akan dilaporkan dengan rambu-rambu yang jelas. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspek. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar.
Yang kedelapan, membuat simpulan laporan hasil observasi.